di kantor Anda punya banyak lintas generasi. Mungkin ada baby boomer, ada Gen Z, ada milenial, ya. Atau mungkin ada generasi yang lain, ya, yang itu ada di tempat Anda. Dan itu kadang-kadang membuat suasana kerja tidak menarik. Bagaimana agar kemudian kita bisa menciptakan suasana kerja yang menarik antar generasi? Mudah-mudahan video ini menginspirasi Anda untuk mendapatkan ide dan gagasan, menyatukan, menyelaraskan lintas generasi di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni. Sahabat hebat yang saya cintai, yang saya doakan semakin sukses mulia. Pernahkah Anda duduk di ruang rapat lalu merasa seperti sedang berbicara pada orang dari planet yang berbeda? Anda bicara tentang loyalitas, dia bicara tentang fleksibilitas. Anda bicara tentang tanggung jawab, dia bicara tentang work-life balance. Anda bicara, ya dulu saya begini, dia jawab, tapi zaman sekarang beda. Itulah realitas kita hari ini. Di satu tempat kerja berkumpul banyak generasi. Dari baby boomers yang lahir setelah Perang Dunia, hingga Gen Z yang lahir di dunia TikTok dan algoritma. Dan percayalah atau tidak, dalam waktu dekat akan ada 5 generasi yang bekerja dalam satu organisasi. Saya pernah menyaksikan satu kejadian menarik. Ya, seorang manajer senior, ya, generasi baby boomers, marah karena anak muda di timnya terlalu sering kerja remote. Saya dulu kerja harus naik sepeda 10 km setiap hari, kehujanan, tetap datang ke kantor. Anak-anak muda itu yang seorang Gen Z hanya menunduk. Dia tidak bermaksud tidak hormat, hanya merasa kenapa harus seperti dulu, kalau sekarang bisa lebih fleksibel dan tetap produktif. Saat itu saya tidak melihat konflik antar individu. Saya melihat benturan antar zaman, antara nilai-nilai lama dan cara pandang baru. Dan saya sadar, bukan salah siapa-siapa. Ini adalah tantangan yang harus kita pahami, lalu kita selesaikan bersama. Dan mari kita kenali sedikit karakter tiap generasi. Yang pertama, baby boomers. Dia itu kuat dalam dedikasi, disiplin, dan kesetiaan. Gen X itu logis, pekerja keras, dan tidak terlalu suka formalitas. Millennials itu digital native yang pertama, menyukai makna dan pertumbuhan. Sementara Gen Z itu adaptif, serba cepat, haus tantangan, dan terbiasa multitasking di dunia serba online. Perbedaan ini bukan sekedar perbedaan usia, tapi perbedaan nilai, cara berpikir, dan cara merasa. Bayangkan organisasi seperti orkestra besar. Kalau setiap alat main sendiri-sendiri, hasilnya berisik. Tapi kalau diselaraskan, setiap suara memperkaya harmoni. Masalah muncul ketika baby boomers merasa tidak dihargai. Gen Z merasa tidak dipercaya. Gen X merasa diabaikan. Dan millennials merasa tidak diberikan makna. Dan ketika itu terjadi, muncul gesekan. Kerja jadi tidak nyaman, produktivitas turun, organisasi stagnan. Semua itu terjadi bukan karena niat buruk, tapi karena tidak adanya jembatan pemahaman antar generasi. Lalu siapa yang bisa menyatukan? Jawabnya bukan sistem, bukan juga teknologi, tapi pemimpin yang hadir dengan hati. Saya menyebutnya itu spiritual leader. Spiritual leader bukan hanya bicara KPI dan target, tapi membangun organisasi atas dasar nilai-nilai universal. Kejujuran, kepercayaan, kepedulian, integritas. Dia menyatukan generasi dengan visi bersama yang lebih tinggi dari sekedar keuntungan. Visi yang menyentuh setiap generasi untuk tumbuh, berdampak, dan meninggalkan warisan. Spiritual leader punya 4 tugas besar. Yang pertama, membangun budaya inklusif, di mana baby boomer merasa dihargai, dan Gen Z merasa punya ruang untuk tumbuh. Yang kedua, menjembatani nilai-nilai
antar generasi. Ia tidak menyuruh generasi lama berubah atau generasi muda menyesuaikan, tapi menyatukan mereka lewat bahasa yang semua pihak bisa dipahami. Makna, kontribusi, dan pertumbuhan. Yang ketiga itu menciptakan komunitas dan kepemilikan, di mana para senior bisa jadi mentor dan para junior bisa jadi inovator. Semua merasa ini rumah kita. Dan yang keempat, mengelola komunikasi lintas generasi. Gen X suka ngobrol langsung, Gen Z suka chat cepat, spiritual leader hadir di antara mereka. Mendengarkan dengan empati, bukan hanya bicara dengan data. Sahabatku, yang saya doakan semakin sukses mulia, kita sedang hidup di masa yang luar biasa. Bukan hanya karena teknologi, tapi karena untuk pertama kalinya dalam sejarah 5 generasi bisa belajar, bekerja, dan bertumbuh bersama. Dan itu adalah peluang besar. Peluang untuk menciptakan budaya kerja yang penuh makna. Peluang untuk menjadikan tempat kerja bukan sekedar tempat cari gaji, tapi tempat menempa diri. Maka mari kita hadir bukan hanya sebagai atasan, tetapi sebagai pemimpin yang menyatukan. Bukan hanya mengatur, tetapi menginspirasi. Bukan hanya mencari hasil, tetapi membangun generasi. Karena pada akhirnya, sehebat apapun teknologi, yang menyatukan manusia tetaplah hati dan nilai-nilai. Terima kasih telah menyimak video ini. Mari kita wujudkan tempat kerja yang bukan hanya produktif, tapi juga penuh cinta, makna, dan keberkahan lintas generasi. Karena kalau seandainya berbagai lintas generasi itu Anda padukan, Anda satukan, maka itu akan menjadi semacam pertunjukan, ya, orkestra yang menarik, orkestra yang enak didengar, enak disaksikan, dan itu sangat tergantung kepada Anda sebagai seorang spiritual leader. Segera praktekkan, nikmati berbagai perbedaan, karena itulah indahnya kehidupan di tempat Anda kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.